Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita dalam kegiatan eksperimen elektronika dasar. Pada eksperimen kali ini kita akan melakukan kegiatan tentang pengujian OM, operational amplifier, atau penguat operasional, yang tujuannya yaitu yang pertama untuk pengujian rangkaian dasar OM linear dengan masukan inverting atau masukan membalik, dan yang kedua untuk pengujian rangkaian dasar OM linear dengan masukan non inverting atau dengan masukan tidak membalik. Kegiatan ini kita bagi dalam dua sesi. Untuk sesi yang pertama, kita akan melakukan pengujian OM linear dengan masukan inverting yang dapat menunjukkan fungsi OM sebagai pengubah tanda. Jadi pengubah tanda artinya jika masukannya positif maka keluarannya negatif. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, OM linear sebagai pengubah skala sekalian sebagai pengubah tanda. Dan yang ketiga, OM linear sebagai penggeser fasa. Ya, artinya antara sinyal input dan sinyal output terjadi pergeseran fasa yang akan kita lihat berapa besar pergeseran fasanya melalui eksperimen yang akan kita lakukan. Untuk itu, mari kita melakukan pengujian pada sesi pertama. Ditunjukkan dari pin 1 sampai pin 8. Jadi pin 1 5 adalah untuk offset, sedangkan pin 2 input inverting, pin 3 input non inverting, pin 4 PCC negatif, pin 7 PCC positif, dan pin 6 merupakan output. Kita juga memerlukan resistor. Ini ada resistor 10 kilo ohm, ada dua, resistor 1, resistor 2. Ini nanti akan digunakan sebagai resistor masukan. Sedangkan resistor yang ketiga 20 kilo ohm digunakan sebagai resistor umpan balik. Yang resistor 10 kilo ohm juga akan kita gunakan salah satunya menjadi resistor umpan balik. Dalam pengujian juga diperlukan resistor variabel, yaitu potensiometer. Yang ini 20 kilo ohm digunakan untuk rangkaian offset 0 ya, yang dikoneksikan antara pin 1, pin 5, dan pin 4. Berikutnya, potensio yang kedua adalah untuk mengatur tegangan DC masukan. Jadi tentu kita perlukan juga project board ya. Ini project board, kabel konektor, termasuk kabel yang menggunakan jepit buaya.
Terusnya ada baterai 9 volt, ada 2, digunakan untuk PCC, catu positif dan untuk catu negatif. Peralatan lain adalah osiloskop. Ini akan kita gunakan kedua channel. Yang ini untuk channel 1 masukan input, channel 2 untuk keluaran output. Dan untuk sinyal masukan DC menggunakan catu power supply dengan keluaran 3 volt yang bisa kita atur nanti kecil dari 3 volt. Dan untuk input AC menggunakan generator fungsi, ya. Nah, sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut, kita harus melakukan offset null untuk mengurangi, meminimalisir terjadinya penyimpangan pada output ketika dilakukan pengujian. Adapun rangkaian yang digunakan untuk offset null sebagaimana gambar 75. Jadi 75 pada input inverting kita berikan resistor masukan yang nilainya 10 kilo ohm, lalu dikoneksikan ke ground. Begitu juga dengan pin 3. Berikutnya diberikan resistor umpan balik ZF, ini menggunakan 10 kilo ohm, lalu kita pasang catu positif 9 volt dan catu negatif 9 volt. Dan di sini pin 1, 5 dan 4 kita gunakan potensiometer, ya, untuk melakukan pengaturan offset null, ya. Jadi ini rangkaian offset null. Mari kita pasang rangkaiannya. IC-nya sudah terpasang seperti ini. Kita mulai dengan ini. Resistor masukan, ini resistor umpan balik. Terus groundnya di sini. Nah, jadi ini kita jadikan ground. Ini ke 1, ini kedua, ke 5, tengahnya ke 4. Output, ini adalah output. Catu positif, catu negatifnya di 4. Ini aja. Rangkaian offset null sudah siap kita susun sebagaimana yang terlihat. Jadi inputnya inverting dan inverting keduanya dikoneksikan ke ground. Jadi ini jalur ground, ya. Ya, kita lihat hasilnya di osiloskop dengan terlebih dahulu menghidupkan osiloskop.
Oke. Nah, ini outputnya kita lihat. Cara mengofset karena menggunakan channel 2, kita kalibrasi dulu. Oke, sudah. Selanjutnya channel 2 kita atur pada posisi milivolt ya. Nah, kita gunakan yang 10 milivolt time per dip-nya untuk channel 2. Setelah itu kita bawa ke DC, ukuran DC, dan gunakan channel 2. Nah, jadi kalau kita putar-putar potensionya ini, kalau potensi ini diputar, nah ini akan terlihat bergeser sinyalnya ya, sehingga ini perlu kita setel sampai sama dengan ground ya. Oke, kita putar lagi. Ya. Ya, itu dianggap sudah dilakukan offset 0 pada op-amp ya. Dengan demikian, rangkaian ini sudah siap untuk dilakukan pengujian. Untuk pengujian pertama, kita akan menggunakan rangkaian gambar berikut. Nah, jadi ini adalah rangkaian gambar penguat membalik menggunakan op-amp 741 dengan masukannya di pin 2 sebagaimana pada gambar. Oleh karena itu pin 2 kita lepaskan koneksinya ke ground, lalu kita berikan masukan tegangan DC terlebih dahulu ya. Adapun tabel pengisian datanya, yang pertama untuk op-amp sebagai pengubah tanda sinyal DC dengan masukan inverting sebagaimana tabel 71. Jadi kita atur mulai dari tegangan input 0,6 volt, lalu catat sensitivitas osiloskop, time per dip dan pole per dip-nya, SP-nya. Setelah itu dicatat juga amplitudonya ya. Nah, dari titik ground sampai ke titik maksimum ya. Sehingga dapat ditentukan dari SP dengan YP ini tegangan output. Setelah itu tampilkan gambar sinyal ya. Nah, begitu juga untuk yang kedua, diubah tegangan input 1 volt, dan yang ketiga diubah tegangan input 1,6 volt. Nanti dicatat berapa R masukan dan berapa R umpan baliknya. Rangkaian op-amp sebagai pengubah tanda sinyal DC dengan masukan inverting sudah siap
kita lakukan penyusunan rangkaiannya. Sebagaimana yang terlihat, ini dah sinyal masukan dari tegangan DC yang diatur nilainya oleh potensiometer ini ya. Jadi sinyal masukan menggunakan channel 1 pada osiloskop, sedangkan sinyal keluaran menggunakan channel 2 nih ya, terhadap ground. Nah, untuk pertama kita atur tegangan inputnya 0,6 volt. Jadi kita setel dulu pada osiloskop. Untuk temper dipnya 1 milisekund. Volt per dipnya kita gunakan 1 volt per dip aja. Untuk channel 1 dan channel 2 sama ya. Lalu kita gunakan modenya dual supaya kedua sinyal masukan dan keluaran bisa terlihat. Dan kita posisikan dulu pemilihannya ke ground untuk kedua channel ya. Setelah itu kita atur sehingga sinyalnya berimpit. Oke. Kita lihat dulu masukan, atur menjadi 0,6. Jadi ini potensionya kita atur. Oke. Jadi ini adalah sinyal input dan yang ini sinyal output. Kita dulu. Jadi ini input ke atas artinya positif. Yang ini output ke bawah artinya negatif. Ya, silakan catat untuk tegangan input 0,6 volt. Selanjutnya kita putar lagi potensionya untuk 1 volt. Nah, ini yang 1 volt. Inputnya positif 1 volt, outputnya negatif 1 volt ya.
Untuk pole per dipnya 1 pole per dip, time per dipnya 1 milisekund. Akan di data. Berikutnya kita atur lagi potensio sehingga tegangannya menjadi 1,6. Oke. Itu dia untuk tegangan input 1,6 volt, maka tegangan outputnya ke arah negatif 1,6 volt. Oke. Selanjutnya untuk percobaan kedua. Kita lanjutkan percobaan kedua dengan menggunakan rangkaian masih gambar 72. Hanya saja R umpan baliknya kita ganti dengan R yang 20 kilo ohm. Jadi ini kita tukar. Oke. Nah, kita coba dulu. Ya, kita mulai melakukan pengujian. Hasil pengujian dicatat dalam tabel 72. Jadi caranya sama dengan tabel 71 ya. Kita mulai yang 0,6. Yaitu yang 0,6. Yang ke atas adalah masukan 0,6 volt positif, yang ke bawah adalah output ya, melalui channel 2. Silakan ditentukan berapa nilai tegangan keluaran. Kita lanjut dengan data kedua untuk tegangan masukan 1,0 volt. Oke, kita putar potensinya. Oke. Nah, ini adalah input 1 volt, maka outputnya ke bawah. Silakan dicatat, dilakukan pendataan. Itu data kedua tabel 72. Ini kalau kita lihat ya, ini yang input dari ground, yang ini output dari ground. Groundnya adalah sumbunya. Kita lakukan pengujian untuk masukkan 1,6 volt. Kita putar lagi potensionya.
yaitu silakan dilakukan pendataan hasil pengukuran dan pengambilan gambar sinyal keluaran dan input. Nah, jadi yang ini adalah sinyal input, yang ini output. Input, yang ini output yang ke bawah. Untuk diingatkan, resistansi masukannya 10 kilo ohm dan resistansi umpan baliknya 20 kilo ohm. Ya, kita akan lanjutkan. Untuk rangkaiannya sama, hanya saja yang kita ganti adalah masukannya, ya. Masukannya dari DC menjadi AC. Oleh karena itu kita menggunakan generator fungsi. Nah, kita lanjutkan pengujian op amp linear dengan masukkan inverting sebagai penggeser fasa dan pengubah skala juga, ya. Ini sudah kita koneksikan ke generator fungsi. Maka kita hidupkan generator fungsi, gunakan sinyal AC dengan frekuensi 200. Kita setel dulu, vibrasinya sudah. Oke. Oke. Dari generator fungsi, frekuensinya 200 Hz, sinyalnya sinusoidal. Amplitudenya kita atur 0,6. Oke. Time per dipnya 2 milisekund, sedangkan pole per dipnya 1 pole per dip. Nah, ini adalah sinyal input sinusoidal dengan tegangan puncak 0,6 volt. Lalu kita lihat tegangan outputnya. Nah, itu silakan dicatat, lakukan pendataan. Ini input, ini adalah output. Oke, kita lakukan data kedua untuk tegangan input 1 volt, tegangan puncaknya, ya. Oke. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat, ini adalah input output. Nah, jadi ternyata antara input dan output berbeda fasa 180 derajat, ya. Dan di sini terjadi penguatan
karena R-nya kita gunakan R masukan 10 kilo ohm dan R umpan balik 20 kilo ohm. Oke. Data ketiga untuk tabel 73 adalah inputnya 1,6. 1,6. Ya, ini hasilnya. Yang ini adalah tegangan input nih, inputnya 1,6 kali dengan 1 volt ya. Nah, yang ini adalah tegangan output. Sampai di sini selesai untuk pengujian op-amp dalam operasi linear untuk sesi pertama. Jadi kita akan melanjutkan pengujian pada sesi berikutnya, yaitu sesi kedua. Ya, sampai berjumpa kita pada sesi berikutnya.